Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali di channel Mama Amar. Kali ini aku buat nastar yang ngeprul dan lumer banget. Di sini aku menggunakan kuning telur rebus ya. Jadinya benar-benar ngeprul. Walaupun ngeprul di sini tetap kokoh dan enggak gampang rapuh. Untuk olesan atasnya pun di sini anti retak ya. Dan aku menggunakan 1 kali pemanggangan. Jadi buat kalian yang nggak mau ribet-ribet, wajib banget buat tonton sampai selesai. Buat teman-teman yang baru ketemu sama video aku, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like dan komen ya. Terima kasih. Pertama-tama kita persiapkan semua bahan. Di sini aku menggunakan margarin 50 gram dan mentega 150 gram. Untuk bahan lengkapnya nanti akan aku cantumin di deskripsi ya. Untuk telurnya di sini kita haluskan aja dengan menggunakan garpu, lalu kita masukkan ke wadah bersama dengan margarin dan mentega. Lalu masukkan 1 buah kuning telur. Ini kita aduk dengan menggunakan garpu dulu agar nanti di mixernya lebih enak ya. Lalu ada vanilla butter, kita masukin setengah sendok teh. Karena ini menggunakan telur rebus, jadi akan lebih terasa bau amis nanti untuk kuehnya. Untuk menghilangkan amisnya kita menggunakan pewangi itu seperti vanili atau vanilla butter ya. Masukkan susu bubuk, ini diayak. Lalu masukkan juga tepung maizena, gula halus, dan garam. Ini diayak dulu ya teman-teman, nggak boleh di skip. Karena biasanya gula halus itu rawan sekali untuk bergerinjil atau berbatu. Kita aduk dulu menggunakan spatula. Di sini aku nanti juga akan menggunakan mixer karena menurut aku kalau misalkan nastar itu membutuhkan tekstur yang benar-benar halus, jadi kita butuh mixer. Tapi buat teman-teman yang nggak punya mixer, nggak perlu khawatir, kalian juga bisa pakai whisker. Jadi kalian bisa mengocoknya dengan benar-benar halus gitu ya teman-teman, nggak boleh dia mentega ataupun butternya masih kasar, karena nanti itu akan mempengaruhi hasil akhir dari kue nastarnya. Lalu kita menggunakan tepung terigu, ini juga diayak ya. Di sini aku nggak menggunakan semuanya, nanti akan aku sisakan sedikit. Jadi di sini aku mempersiapkan itu sekitar 285 gram, tapi di sini aku sisakan ya. Dan ini juga wajib untuk diayak ya teman-teman. Kita bisa menggunakan tangan juga untuk di akhir-akhir. Untuk konsistensinya itu seperti ini ya teman-teman. Adonannya tuh nggak yang keras dan nggak yang empuk banget juga, jadi dia sedang-sedang aja. Ini aku mau istirahatin dulu sebentar, aku masukin ke kulkas biar dia lebih enak aja untuk dibentuknya. Lalu kita menggunakan sendok takar untuk menimbang si adonan ini ya. Tapi karena sendok takar aku ini kegedean, jadi di sini aku agak gede-gede gitu ya teman-teman, karena sendok takar aku ini ukurannya 7 gram. Jadi menghasilkan berat adonan sekitar 8 atau 9 gram. Kalian bisa menggunakan sendok takar ukuran 5 gram ya. Ini kita tekan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita isi dengan nanasnya. Sebelumnya nanasnya sudah dipulung dulu ya, sudah dibulat-bulatkan. Lalu tinggal ditutup aja dan kita bulatkan. Bulatkannya harus benar-benar rata gitu ya, jangan ada yang kayak masih pecah-pecah gitu, karena kalau misalkan nanti adonannya pecah itu untuk hasil panggangan pun akan pecah ya teman-teman. Jadi ya usahakan di sini harus benar-benar mulus.
Mohon maaf ya teman-teman, karena di sini ukuran nastar aku tuh jumbo-jumbo banget. Karena aku juga cuma untuk makan aja, nggak untuk dijual. Jadi nggak yang cantik banget gitu loh teman-teman, tapi yang penting rasanya enak. Kalau kalian untuk jualan harus benar-benar yang rapi banget ya teman-teman, dan lakukan hingga selesai. Lalu kita buat untuk olesannya. Di sini aku menggunakan 2 kuning telur. Masukkan pewarna, di sini menggunakan kuning tua, vanili cair atau vanili butter. Lalu minyaknya 1 sendok makan. SKM-nya cuma sedikit aja. Ini kita aduk dulu. Lalu aku menggunakan kulit adonan nastar seberat 3 gram. Ini kita aduk ya. Dan kita saring juga agar nanti olesannya itu benar-benar halus. Setelah itu langsung aja kita olesin ke atas nastarnya ya. Mohon maaf, di sini aku ngolesinnya kurang rapi. Di sini benar-benar dibutuhkan kesabaran ya teman-teman, karena ngolesin ini itu menurut aku lama kedua setelah kita ngebuletin. Jadi harus benar-benar sabar. Untuk ngolesinnya di sini aku 2 kali olesan, tapi di sini kan loyang aku kecil, dan setelah olesan terakhir langsung aku olesin lagi ke olesan yang nastar yang pertama itu, nggak perlu nunggu kering, jadi aku langsung oles gitu aja. Karena aku yakin sama olesan nastar aku itu dia kokoh gitu dan akan tebal karena kita menggunakan kulit dari nastarnya. Ini kita panggang di suhu 150 derajat kalau oven aku ya teman-teman, itu selama 20 menit api atas. Karena di sini aku mau dapetin warna yang golden brown gitu. Dan di sini aku lihat bagian belakang nastar aku itu udah kecoklatan, jadi aku putar balik yang bagian belakang ke depan ya. Kalian juga harus gitu. Kalau misalkan nastar kalian itu belakangnya udah coklat, kalian putar balik aja. Untuk suhunya pun kalian bisa mainin aja ya teman-teman. Kalau misalkan kelihatan sudah coklat terlalu cepat, kalian bisa turunin aja suhunya atau dibalik putar gitu. Dan nanti untuk oven yang setelah 20 menit itu aku oven lagi, diturunin suhunya jadi 100 derajat selama 25 menit. Lalu api bawah selama 5 menit. Jadi totalnya kira-kira adalah 45 menit ya teman-teman. Ini waktu memanggang aku nggak tinggal sama sekali, jadi cuma dilihat-lihat gitu. Kalau misalkan warna udah sesuai seperti ini, boleh kita angkat aja. Dan hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Dia mengkilap, glossy gitu. Dan ini setelahnya kan berembun atasnya, bisa kita oles-oles dengan kuas ya, biar embunnya itu hilang dan lebih mengkilap lagi. Kalau nggak dioles pun nggak apa-apa. Nah, bagian antara olesan dengan bawah nastar itu kayak ada retak sedikit beberapa, tapi itu nggak masalah, atasnya masih tetap cantik. Dan ini rasanya lumer banget dan juga ngeprul, tapi ngeprulnya tuh kokoh, dia nggak gampang rapuh. Buat teman-teman yang mau coba juga resepnya, silahkan dicoba. Ini bawahnya pun itu sudah matang merata, atasnya nggak lengket sama sekali, dia kering, beda dengan kita pas panggang kalau sudah matang ya. Dan ini empuk, ngeprul gitu, lumer di mulut, pokoknya pas dimasukin ke mulut tuh kayak biar gitu. Oke teman-teman, segini dulu video dari aku. Semoga suka sama videonya dan semoga yang jika kalian mencoba berhasil ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.